Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayat Nursin, Stambuk F221-18051. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fenomena arsitektur tentang studi preseden arsitektur tropis pada bangunan tinggi. Yang pertama itu pendahuluan. Perjalanan waktu menunjukkan pertumbuhan penduduk kota yang pesat dan perkembangan kegiatan ekonomi dengan kekuatan lokal. Keadaan masyarakat di kawasan tepi sungai Siak Kota Pekanbaru memiliki sejumlah masalah yang perlu untuk dipertimbangkan, seperti masyarakat membangun rumah pada saluran drainase yang dilarang oleh pemerintah Kota Pekanbaru karena melanggar peraturan daerah. Kebanyakan dari masyarakat yang tinggal di sekitaran pinggiran sungai Siak adalah masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Karena itu mereka cenderung tinggal di kawasan padat penduduk, kumuh, dan kurang sehat. Daerah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memiliki permasalahan pada kurangnya ketersediaan hunian, ketidaklayakan hunian, dan keterbatasan lahan. Melihat fenomena dan permasalahan di atas, maka timbul sebuah gagasan untuk merancang sebuah rumah susun yang melahirkan konsep sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat lokal, sehingga diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah tepian Sungai Siak. Rumah susun ini akan dirancang untuk tempat tinggal yang layak dan juga tempat peristirahatan yang nyaman untuk penghuninya. Rancangan ini diharapkan dapat menjadikan kawasan pinggiran Sungai Siak yang padat dan kumuh menjadi bersih serta tertata dengan baik, khususnya dari segi tempat tinggal. Oleh sebab itu, dalam konsep arsitektur tropis ini juga ada upaya yang harus dicegah dari timbulnya efek iklim tropis, seperti faktor kelembaban, perubahan suhu, kesehatan udara. Melihat pada keadaan iklim di Indonesia yang memiliki intensitas matahari, curah hujan, dan kelembapan yang tinggi merupakan permasalahan yang sangat serius dalam merancang suatu desain bangunan. Menurut Maxwell Frieden dan Jean Rey dalam buku Tropical Architecture in the Home Zone, arsitektur tropis yaitu karya seni manusia yang dapat memberikan respon alami terhadap iklim. Berdasarkan pengertian arsitektur tropis di atas, untuk mencegah timbulnya efek iklim tropis seperti kelembapan, perubahan suhu, dan kesehatan udara, maka rumah susun ini perlu adanya penanganan khusus pada konsep perancangan dengan menggunakan konsep vertical garden. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang persyaratan teknis pembangunan rumah susun, pengertian dan pembangunan rumah susun adalah yang pertama itu lingkungan rumah susun adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas di atas dibangun rumah susun, termasuk prasarana dan fasilitas secara keseluruhan merupakan tempat permukiman. Yang kedua itu satuan lingkungan rumah susun adalah sekelompok susun yang terletak pada tanah bersamaan sebagai salah satu lingkungan yang merupakan satu kesatuan sistem pelayanan pengolahan. Yang ketiga itu prasarana lingkungan rumah susun adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang kemungkinan rumah susun dapat berfungsi sebagai mestinya. B. Karakteristik rumah susun. Menurut Yudo Husodo dalam Audi 2008, rumah susun memiliki karakteristik yang berbeda dengan hunian horizontal. Rumah susun mengandung dualisme sistem kepemilikan, yaitu kepemilikan seorang dan bersama, baik dalam bentuk ruangan maupun benda. Sistem kepemilikan bersama yang terdiri dari bagian yang masing-masing merupakan satuan yang dapat digunakan secara terpisah, yang dikenal dengan istilah kondominium. Sistem ini diwajibkan untuk mengadakan pemisahan hak dari masing-masing satuan yang dilaksanakan dengan pembuatan akta pemisahan yang mengandung nilai perbandingan proporsional yang akan digunakan sebagai penerbitan sertifikat hak milik atas satuan yang bersangkutan.
Prinsip arsitektur tropis. Arsitektur tropis itu sangat sederhana. Pengertiannya adalah jenis arsitektur yang memberikan jawaban atau adaptasi bentuk bangunan terhadap pengaruh iklim tropis, di mana iklim tropis memiliki karakter tertentu yang disebabkan oleh panas matahari, kelembaban yang cukup tinggi, curah hujan, pergerakan angin, dan sebagainya. Pengaruhnya otomatis pada suhu, kelembaban, kesehatan udara yang harus diadaptasi oleh arsitektur yang tanggap terhadap hal-hal tersebut. Selain itu, pandangan baru mencangkup pada bangunan material yang memberikan ciri karakter material lokal atau daerah tropis yang lebih sesuai daripada material impor. Profesor LMF Purwanto 2006 mengatakan prinsip yang ditekankan dalam arsitektur tropis adalah bangunan yang dapat menahan pengaruh negatif dari iklim tropis agar tidak masuk ke dalam ruangan. Jadi, bentuk bangunannya bisa fleksibel, yang terpenting itu memenuhi kaidah tersebut. Prinsip arsitektur tropis dapat ditemui pada bangunan-bangunan tradisional yang berciri memiliki terintisan panjang dan jendela lebar agar temperatur ruangan tidak meningkat. Kriteria arsitektur tropis tidak perlu lagi hanya dilihat dari sekedar bentuk atau estetika bangunan beserta elemen-elemennya, namun lebih kepada kualitas fisik ruangan yang ada di dalamnya. Suhu ruangan rendah, kelembapan relatif tinggi terlalu tinggi, pencahayaan alam cukup, pergerakan udara atau angin memadai, terhindar dari hujan, dan terhindar dari terik matahari. B. Metode perancangan. Paradigma. Metode perancangan untuk bangunan rumah susun ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip arsitektur tropis menurut Lipsmeyer tahun 1997 untuk kenyamanan termal iklim tropis. Maka bangunan tropis memiliki ciri utama. Pertama itu keterbukaan atau openness untuk mengalirkan udara dan mengurangi kelembaban dalam bangunan. Yang kedua itu bayangan atau shading untuk melindungi dinding dan lantai dari panas dan silau dari cahaya matahari. Ciri lain yang dapat disebutkan yaitu bangunan memiliki lantai yang berpanggung untuk mengatasi kelembaban dari tanah untuk menciptakan kenyamanan termal. Ini terdapat dua faktor yang dipertimbangkan, antara lain itu yang pertama pengendalian terhadap radiasi matahari yaitu dengan orientasi bangunan dan pemakai bahan bangunan. Yang kedua itu pengendalian ventilasi pada bangunan. Masalah yang harus dipecahkan pada iklim tropis, sebagaimana halnya Indonesia yang berkaitan dengan kenyamanan suhu termal adalah bagaimana menciptakan suhu udara ruangan agar berada di bawah 28,3 derajat Celcius, batas atas suhu hangat nyaman. Sementara suhu udara luar berkisar pada 32 derajat Celcius pada siang hari. Strategis perancangan, perzoningan. Pada perancangan rumah susun, perzoningan tapak dibagi menjadi 3 zona, yaitu publik, semi-publik, dan privat. Zona publik terdiri dari fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh setiap pengunjung, seperti taman, area parkir, area olahraga, dan area komersial. Zona semi-publik dirancang sebagai area yang dapat diakses oleh pengunjung yang memiliki tujuan khusus seperti taman, masjid, dan area kebun. Zona privat dikhususkan sebagai area bangunan. B. Tata ruang. Pengolahan ruang luar berupa taman-taman, kebun, dan playground yang memberi kesan alami dan menyatu dengan alam. Dalam hal ini, menggunakan prinsip arsitektur tropis yang di mana dalam menata vegetasi luar bangunan yang dapat mengarahkan arus angin ke dalam bangunan, serta vegetasi menjadi media penyerap panas. Sirkulasi tapak. Sistem sirkulasi pintu masuk utama untuk
memasuki gedung rumah susun dirancang satu arah dengan akses masuk dan keluar tapak berdampingan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi ruangan antri kendaraan yang akan memasuki tapak. Tata parkir. Area parkir kendaraan diletakkan di bawah dan di depan bangunan untuk memudahkan pencapaian menuju pintu masuk utama bangunan. Area parkir di depan dan di bawah bangunan disediakan untuk parkir mobil dan parkir sepeda motor. Vegetasi. Yang pertama itu pengarah. Vegetasi pengarah ini terdapat pada jalur sirkulasi masuk dan keluar tapak sebagai pengarah sirkulasi lainnya. Pohon yang digunakan untuk mengarahkan adalah jenis palem. Yang kedua itu peneduh. Vegetasi peneduh akan berperan sebagai peneduh dari paparan sinar matahari pada area kegiatan terbuka seperti area olahraga, area parkir, area komersil, dan playground yang terdapat di sekitaran rumah susun. Ketiga itu penghias. Vegetasi penghias itu memiliki peran sebagai menambah suasana indah pada tapak seperti taman bunga di sekitar bangunan. Yang keempat itu adalah penghalang. Vegetasi penghalang itu digunakan sebagai mereduksi polusi dan kebisingan sehingga letaknya berada di pinggiran tapak dan area di dalam tapak yang memungkinkan mereduksi kebisingan seperti ruang genset. Yang kelima itu bentuk massa. Pada pengolahan zona tapak, zona bangunan dirancang sebagai area privat. Setelah peletakan bangunan pada tapak ditentukan, maka bentuk massa dirancang sesuai dengan konsep dasar arsitektur. Tanggap terhadap keadaan pada daerah lokasi perencanaan yang mempengaruhi bentuk dan fasad bangunan. Pada bentukan massa, prinsip arsitektur yang diterapkan adalah pengendalian terhadap radiasi matahari, yaitu dengan orientasi bangunan dan pemakaian bahan bangunan. Yang keenam itu struktur bangunan. Struktur yang diterapkan pada perancangan rumah susun ini mengacu pada bentuk massa yang sudah didapat. Secara umum jenis struktur yang digunakan terbagi atas dua jenis, yaitu struktur grid frame untuk area dengan fungsi standar seperti area kantor, galeri, dan retail, kafetaria, dan struktur face frame untuk area yang membutuhkan bentang lebar seperti bangunan, masjid, dan ruang pertemuan. 7 itu tata ruang dalam. Setelah sistem struktur ditentukan, perancangan dilanjutkan pada penataan ruang dalam. Tata ruang dalam itu menyesuaikan dengan bentuk bangunan yang sudah ada dengan tidak mengesampingkan kebutuhan fungsi dari setiap fasilitas yang terdapat dalam bangunan. Proporsi dan skala ruang yang merupakan perpaduan dari skala wajar 1,5 sampai 2 kali tinggi manusia, yaitu 3 sampai 3,5 meter atau lebih. Fasad bangunan. Pemilihan material pada fasad bangunan rumah susun ini dipilih berdasarkan pada konsep vertical garden yang menekankan penggunaan material transparan dan tata ruang dalam bangunan yang sesuai dengan fungsi pada area yang memerlukan cahaya lebih berupa ruang terbuka, sedangkan pada area yang memerlukan ruang tertutup dan dengan pertimbangan arah pergerakan sinar matahari, dinding beton masif menjadi pilihan material fasad dan vertical garden yang sebagai peredam panas matahari. Beberapa sisi pada bangunan rumah susun ini menggunakan permainan vertical garden sebagai wujud konsep dasar arsitektur tropis yang dirancang seperti koridor area rumah susun dan ruangan pertemuan di bagian depan bangunan. Selain itu, sistem utilitas bangunan. Sistem utilitas bangunan dapat ditentukan atas kebutuhan fungsi ruang dan didukung oleh perletakan struktur. Untuk sumber air bersih menggunakan air yang diperoleh dari PDAM dan sumur bor. Kedua sumber air mengarah pada tangki penyimpanan air yang dirancang pada setiap bangunan, yaitu raw water tank dengan menggunakan pompa bertekanan alur sirkulasi pemipaan melalui shaft
khusus yang sudah disediakan dengan tujuan untuk memudahkan proses pemeliharaan, sedangkan sistem elektrikal bangunan bersumber dari PLN dibantu dengan generator unit untuk kondisi tertentu. B. Hasil dan pembahasan. A. Konsep desain. Keadaan temperatur udara di sekitar tapak yang relatif panas di siang hari juga mendorong perancang untuk lebih menekankan konsep arsitektur tropis sehingga tercipta ruangan-ruangan mikro di sekeliling bangunan dengan suhu yang nyaman serta secara keseluruhan dapat menciptakan ruang kota yang asri. Sebagai upaya mengurangi dampak pemanasan global yang lebih jauh, maka konsep arsitektur tropis menjadi pilihan dalam perancangan bangunan rumah susun ini. Kesan asri akan ditampilkan pada setiap sudut bangunan mengaplikasikan konsep arsitektur tropis yang berdasar kepada arsitektur ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap pengguna, dan mengadopsi tampilan arsitektur tropis. B. Pola perzoningan. Perzoningan dirancang dengan mengangkat unsur linear sebagai penyesuaian pada konsep dasar tropis. Pada perancangan bangunan rumah susun di perzoningan dibagi menjadi dua proses, yaitu perzoningan tapak dan perzoningan massa bangunan. Yang pertama itu zona publik. Zona publik diletakkan di bagian depan atau mengarah ke utara, dimaksudkan sebagai area yang paling dekat dengan akses dari luar, yaitu jalan Meranti Batu. Pertimbangan lain yang menguatkan perletakan zona publik di bagian depan tapak adalah untuk memberikan jarak antara sisi luar jalan dengan bangunan yang berpotensi akan mengganggu kegiatan yang terjadi di dalam bangunan. Kedua itu zona semi publik. Zona semi publik berarti area yang memiliki akses yang terbuka untuk para pengunjung bangunan, karena di dalam zona semi publik ini terdiri dari masjid, lapangan olahraga, taman-taman, dan juga ruang pertemuan yang menjadi fungsi pelengkap dari rumah susun yang berada di luar bangunan. Zona privat. Zona privat itu diletakkan di tengah tapak dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di luar rencana, seperti menghindari pengaruh kebisingan, pengaruh angina, pengaruh keamanan, dan pengaruh citra yang akan ditampilkan. C. Pola tata massa. Konsep massa berupa tower-tower dengan berbagai fungsi yang disatukan dengan ruang luar agar tercipta kondisi yang ramah terhadap lingkungan serta ramah terhadap penggunanya. Untuk memberi kesan terbuka dan mengalir, maka tower akan disatukan dengan ruang penghubung seperti teras dan selasar sebagai podium pada rumah susun. D. Fasad. Gambaran keterbukaan menjadi dasar dari penciptaan selubung bangunan rumah susun ini. Konsep ini diterjemahkan menjadi konsep masif dan transparan dengan penggunaan second skin dan konsep-konsep yang berhubungan dengan tropis, yaitu karya seni manusia yang dapat memberikan respon alami terhadap iklim tropis yang ada di Pekanbaru. Taman vertikal atau vertical garden dan kadang disebut vertical landscape merupakan hasil kreasi inovatif untuk menumbuhkan tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media pertumbuhan. Dengan keberhasilan menentukan sistem pertumbuhan tersebut menyebabkan berkurangnya beban yang harus ditopang pada sebuah dinding sehingga memudahkan dalam penataan desain taman vertikal dalam skala dinding yang luar serta jalan keluar bagi pembuatan taman pada lokasi yang terbatas ketersediaan lahannya. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.